Nama saya Rahmana Nurfadiah, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai Return and Risk Portfolio. Nah, tujuan dari portofolio ini, yang pertama ini adalah mengurangi risiko diversifikasi. Jadi, diversifikasi ini itu berarti menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset, misalkan saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk menghindari ketergantungan pada satu aset saja. Jadi, kalau satu aset ini merugi, maka investasi lain ini tuh bisa menutupi kerugian tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalau kamu hanya punya saham perusahaan A, dan perusahaan itu bangkrut, maka kerugiannya akan 100%. Tapi kalau kamu punya 5 saham berbeda, kerugiannya bisa diminimalkan. Yang kedua itu ada mengoptimalkan return. Jadi, portofolio ini tuh dibentuk bukan hanya untuk menghindari resiko, tapi juga untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi. Dengan strategi yang tepat, investor bisa memilih kombinasi aset yang memberikan return terbaiknya sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan keuangan mereka. Yang ketiga ini ada menyesuaikan dengan profil resiko investor. Jadi, setiap investor ini tuh punya toleransi resikonya yang berbeda-beda. Yang pertama ada investor konservatif, yaitu memilih portofolio yang lebih aman, misalkan obligasi. Terus ada investor yang agresif, jadi mereka lebih nyaman dengan resiko yang tinggi untuk return yang lebih besar lagi, misalnya dengan saham. Nah, yang keempat ini tuh ada menjaga likuiditas. Jadi, portofolio juga itu berperan agar sebagian aset itu bisa dijual dengan mudah dan cepat tanpa merugikan nilai dari investasinya. Jadi, misalkan memiliki dana di reksadana pasar uang sebagai cadangan darurat karena bisa dicairkan kapan saja. Yang kelima itu ada mengantisipasi ketidakpastian pasar. Jadi, pasar keuangan itu seringkali mengalami fluktuasi karena faktor ekonomi, politik, dan global. Jadi, portofolio ini itu dirancang agar tetap stabil menghadapi kondisi yang tidak pasti. Misalkan dengan menyisipkan aset safe haven seperti emas atau obligasi negara. Dan yang terakhir ini ada manajemen kinerja jangka panjang. Jadi, tujuan dari portofolio ini itu bukan hanya untuk dalam waktu singkat saja, tetapi untuk mencapai tujuan keuangan di jangka panjang. Jadi, portofolio yang dikelola dengan baik akan memperhatikan pertumbuhan nilai investasi secara konsisten dalam jangka yang panjang. Nah, portofolio efisiensi dan optimal. Efisiensi itu berarti portofolio efisiensi adalah kumpulan dari portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau memberikan risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Sedangkan portofolio optimal itu portofolio yang terbaik dari semua portofolio efisien yang dipilih sesuai dengan preferensi risiko dari investor. Nah, selanjutnya eh, pengertian dari return. Return itu adalah keuangan dan keuntungan yang diperoleh dari investasi yang terdiri dari capital gain, yaitu selisih harga jual dan harga beli saham. Dan yang kedua ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, rumus dari perhitungan return portofolio ini yaitu sigma atau penjumlahan dari investasi yang diinvestasikan, yaitu di mana W ini tuh berisi bobot atau persentase investasi pada setiap aset, dan R ini artinya return dari setiap aset dalam portofolio. Misalkan kita menginvestasikan di dua aset atau saham. Jadi, eh, bobot saham pertama ditambah dengan return saham pertama dikali dengan return saham pertama ditambah dengan bobot saham kedua dikali dengan return saham kedua. Nah, selanjutnya itu ada pengertian resiko. Resiko adalah ketidakpastian terhadap return yang akan diterima di masa depan. Nah, resiko sendiri terdiri dari dua jenis utama, yaitu resiko sistematis, yaitu tidak bisa dihindari, contohnya seperti inflasi, dan yang kedua itu ada resiko tidak sistematis, yaitu bisa dikurangi dengan diversifikasi. Nah, untuk rumus perhitungan varians dan risiko portofolio sendiri, varians adalah ukuran statistik yang menunjukkan penyebaran
Terhitung terhadap rata-ratanya. Jadi variasi ini digunakan untuk mengukur risiko total portofolio. Nah, semakin rendah korelasi antar asetnya, semakin kecil varians portofolionya. Jadi, diversifikasi yang efektif ini tuh jika korelasi antara aset ini tuh kurang dari satu. Yang artinya, semakin rendah korelasi antar aset dalam portofolio, semakin besar pula potensi pengurangan risiko dari total portofolio itu. Nah, ini ada rumus dari varians dan resiko portofolio. Rumusnya itu yang pertama ada bobot bobot saham pertama dipangkatkan 2 dikali dengan resiko saham pertama dipangkatkan 2 ditambah dengan bobot saham kedua dipangkatkan 2 dikali dengan resiko saham kedua dipangkatkan 2 ditambah dengan 2 dikali bobot saham pertama dikali bobot saham kedua dikali korelasi antara saham dikali dengan resiko portofolio saham pertama dikali dengan resiko portofolio saham kedua. Nah, kesimpulan dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa return dan resiko adalah dua aspek utama dalam investasi saham. Nah, return yang tinggi umumnya diikuti dengan resiko yang tinggi juga. Jadi, adanya diversifikasi ini tuh membantu mengurangi resiko dari total portofolio. Sekian, terima kasih.